Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita di subuh kali ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan terlebih lagi alhamdulillah kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, fasilitas demi fasilitas, sehingga kita nyaman dalam beribadah. Kemudian sebagaimana di pertemuan sebelumnya, dari kebiasaan kita mengkaji kitab karya kitab Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri dalam kitabnya Ahaditsu min Islahil Qulub, yaitu pembahasan-pembahasan dalam menata hati, yang di pertemuan sebelumnya sudah kita diingatkan oleh Syekh Zummul Kibri wal Ujubi, yaitu tercelanya sifat sombong dan sifat ta'jub, membanggakan diri. Kemudian di pertemuan ini di bab 67 beliau mengingatkan al-ghadab, di antara sifat seorang hamba yang hendaknya ia tata di dalam hatinya adalah sifat marah. Karena sifat marah ini salah satu sebab terbesar yang mendatangkan segala keburukan. Seseorang mencela, seseorang saling berkelahi, seseorang saling mencontreng kehormatan, terjadi perceraian, pertikaian, pembunuhan. Itu disebabkan sifat marah. Maka sifat marah ini hendaknya seseorang menata. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun ya Rasulullah usini qala taqdab. Bahwasanya dari Abu Hurairah, murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wasiatkan kepada saya. Maka Nabi mewasiatkan kepadanya jangan marah. Di riwayat lain, faraddada miraran, orang ini bertanya kembali, berikan wasiat kepada saya Rasulullah. Kata Nabi jangan marah. Begitu terus dia ulangi sampai 3 kali. Kemudian laki-laki ini fafakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ini kata Nabi, karena sesungguhnya marah itu mengumpulkan segala keburukan. Coba kita ingat kembali dalam kehidupan kita, berapa banyak kemarahan yang kita sesali. Berapa banyak kemarahan yang merusak harta kita. Berapa banyak kemarahan yang kita lakukan menyakitkan orang-orang yang kita sayangi. Entah kita bersama istri kita atau kita dengan anak kita. Akan tetapi hal yang tersebut tidak bisa kita ulangi. Apalagi kalau wanita, kalau kita sudah marahi, padahal kemarahan itu hanya sifat egois kita, itu tidak bisa lagi diulang sejarahnya. Dan kalau seseorang sudah tersakiti hatinya, itu sudah sulit mengobatinya kembali sebagaimana dari sebelumnya. Maka dari itu hendaknya seorang hamba di antara yang menata hatinya adalah ia menata kemarahannya. Sifat marah boleh, tapi marah karena Allah, marah untuk Allah, marah demi menggapai ridha Allah. Akan tetapi kalau marah yang mendatangkan hal-hal yang hanya perkara duniawi, hendaknya kita menahan. Maka dari itu para ulama mengingatkan
Mujahadatun nafs asyaddu min mujahadatil adu. Sesungguhnya melawan jiwa itu lebih berat daripada melawan para musuh. Menahan diri untuk tidak marah itu lebih berat daripada menahan diri berada di hadapan musuh. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bil sur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal qadam." Sesungguhnya orang yang kuat, kata Nabi, bukan orang yang dia kuat, artinya dia jago bergulat. Akan tetapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan jiwanya ketika dia dalam keadaan marah. Kemudian penulis mengingatkan di bab 68, Zummul hasadi, tercelanya sifat hasad. Ini diantara juga hal yang sehendaknya seseorang menata hatinya. Apa itu hasad? Kata para ulama, tamannil hasidi bizawali ni'matil mahsudi, yaitu seorang yang hasad mengharapkan terangkatnya nikmat dari orang yang dia hasadi. Atau sebagian ulama mengatakan zawali ni'matillahi min syakhsin, yaitu seseorang menginginkan dari nikmat Allah terangkat dari seseorang. Di antara ciri-ciri dia tidak menerima nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Orang yang kalau bahasa kita, orang yang diberikan nikmat oleh Allah kipas, dia yang terputar. Orang yang Allah diberikan AC, dia yang dingin. Intinya ada orang yang belanja, perabotan, dia yang iri, dia yang hasad, menceritakan orang, warna pinjam itu. Intinya ada hal-hal kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, dia yang cerita sana sini. Dia menginginkan nikmat seorang hamba itu tercabut. Dia tidak senang melihat orang senang, bahkan dia senang melihat orang susah. Ini ciri-ciri hasad. Jikalau ada yang seperti begini, maka di antara solusi-solusi yang Allah berikan kepadanya, agar hendaknya dia banyak beristighfar, agar hendaknya dia banyak merenget kepada Allah, agar hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah. Dan maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad menghasad, tapi menjadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada 10 sebab yang bisa mengangkat sifat hasad dari seorang hamba atau menahan sifat hasad dari diri seorang hamba. Yang pertama, dia berlindung dari keburukan kepada Allah. Yang kedua, dia meningkatkan ketakwaannya dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, dia sabar terhadap musuhnya, yaitu dari kalangan syaitan yang senantiasa memberikan was-was kepadanya, atau dari kalangan manusia, dia hilangkan pandangannya dari orang yang dia hasadi. Yang keempat, dia bertawakal kepada Allah. Yang kelima, dia kosongkan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut, dan dia sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan ketaatan, sibukkan dengan zikir. Kemudian yang keenam, hendaknya dia ikhlas hanya untuk Allah. Dia penuhi hatinya dengan cinta kepada Allah. Kemudian dia bertobat. Yang ketujuh, yang kedelapan, dia bersedekah. Dan yang kesembilan, yang paling beratnya kata Syekh, adalah dia melawan sifat hasadnya dengan memberikan hadiah kepada orang yang dihasadi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah menggabungkan seluruhnya, karena ini bertingkat-tingkat. Menggabungkan 9 sifat tadi, itulah yang terbaiknya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari yang diingatkan saya tentang hendaknya seseorang hamba menata hatinya, menata jiwanya dari sifat marah. Marah terbagi dua, ada yang terpuji, ada yang tercelah. Yang terpuji ketika kita marah karena Allah
marah untuk Allah, maka itu terpuji. Marah yang tercela adalah kemarahan yang tidak jelas, kemarahan karena sifat egois, kemarahan yang hendaknya seseorang bisa berlapang dada, terlebih khusus masalah perkara dunia. Karena sesungguhnya kemarahan itu mengumpulkan segala keburukan, dan berapa banyak dari kemarahan yang kita sesalkan. Kemudian yang diingatkan juga saya adalah tentang tercelanya hasad. Hasad adalah seseorang menginginkan dari orang lain terangkatnya nikmat Allah dari orang tersebut, dan paling parahnya kalau nikmat tersebut dia inginkan menghadap kepada dirinya. Semoga dari kajian ini bermanfaat untuk mengingatkan kita seluruhnya untuk kembali menata hati kita, terlebih khusus sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah juga memudahkan kepada kita sebelum memasuki bulan Ramadan menghatamkan kitab ini, karena insyaallah ta'ala tinggal 7, karena bab ini sampai bab 75 untuk kita kajikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.